Zalika Putri. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang hal yang sepele banget sebenarnya, tapi jarang di kalangan remaja itu tahu. Kita bakal membahas mengenai TBC dan penyakit kelamin seksual lainnya. Dan ini menular ya. Menular. Jadi sebenarnya TBC itu apa sih teman-teman? Kalian ada yang tahu gak? TBC. Ya TBC. TBC. Aduh, siang-siang ini kayak bikinnya bakso ya. Keluar bakso cilok. Pas. TBC. Tapi ini enggak deh. Enggak ya. Jadi TBC itu apa yang akan? Penyakit. Ya. Tuberkulosis gak sih? Bukan di bakso ya? Bukan. Jadi TBC itu penyakit atau kepanjangannya tuberkulosis. Nah, TBC ini tuh kayak penyakit infeksi yang biasanya menyerang paru-paru, terus disebabkan juga bakteri-bakteri, dan penularan itu bisa lewat udara. Misalnya kayak misalnya aku kena nih penderita TBC, terus aku bersin dan itu matanya itu bisa kena, jadi tuh kayak lewat udara, matanya bisa kena gitu. Dan kayak sebenarnya nggak cuma itu doang, TBC bisa dari apa aja sih? Nggak tahu, aku nggak tahu jujur. Kalau menurut Fatir gimana? TBC itu bisa dari apa aja? Selain yang tadi Zalika bilang dari air liur itu. Mungkin kalau penularan itu selain dari bersin Ya kamu kan dokter Vi, kamu bisa jelasin loh sentuhan-sentuhan gimana? ya sentuhan fisik itu bisa ada sih Sentuhan fisiknya kayak gimana? kayak misalkan Ciuman. Jujur bisa. Bisa. Air bisa. Kan sonda. Iya ya. Gitu. Ini bisa nggak sih kayak misal Rika berkeringat terus kena Fatir, bisa nggak? Kenapa? Harusnya enggak. Ya masa ai ngupil terus kena upil ai kena ayu, masa langsung TBC? Jujur jorok, kalau aku jorok. Kayaknya enggak ya, enggak. Kalau upil. Terus makanya tuh kayak TBC itu gampang banget kenanya, dan kayak nggak ketahuan gitu loh penderita TBC, soalnya jarang ada kayak nggak jarang sih, maksudnya gejalanya tuh nggak cukup berat, cuma Nggak nyadar gitu ya. nggak nyadar gitu loh. Terus katanya juga yang paling krusial itu kita pernah guys, boleh nggak ya? Ceritain. Kita pernah iya. Nah, jadi kayak aku pernah lihat dengan cerita teman aku, dia tuh kayak tes urin gitu. Nah, tes urin itu kan pakai urin masing-masing si siswa ini kan. Nah, terus tuh kayak ada salah satu siswa yang urinnya itu berbusa, terus warnanya tuh coklat orange gitu. Nah, terus kata guru biologi kita, itu salah satu gejala TBC itu. Terus kayak dari situ kita mulai tahu, oh ternyata TBC itu ketahuannya bisa dari si air urin gitu. Sebenarnya kalau gejalanya itu ya sebenarnya kelihatan, tapi orang tuh cepet banget kayak nggak sadar gitu sama gejalanya. Jadi gejalanya itu biasanya dia batuk lebih dari 2 minggu. Jadi kayak batuknya tuh nggak selesai, terus tuh berat badannya terus menurun, terus keringetan kalau malam-malam. Terus kalau batuk itu dia kayak batuknya berdahak dan berdarah gitu. Saya buat kalian nih cowok-cowok remaja tuh harus tahu gak sih penyakit TBC soal ini? Penting nggak menurut kalian? penting banget sekecil apapun penyakit mungkin itu pokoknya tuh namanya penyakit nggak boleh disepelein, kita harus tetap waspada karena walaupun dimulai dari kecil terus bakalan bisa. Benar sih. Jonathan apa? Itulah pokoknya. Ya itulah pokoknya. Yang penting kan makan ya sehat, makan yang sehat ya. Benar. Jangan yang seblak mulu ya kayak
sebelah gitu nih. Nah, Sejujurnya emang sebut iya. Nggak, maksudnya nggak ke TBC larinya. Tapi Terus apa? kira-kira cara nyembuhin TBC itu kayak gimana? Kenapa nyembuhin? Ya nyembuhin TBC-nya itu. Menarik. Minum obat. Biasanya sih kalau dilihat dari kasusnya dunia luar ya, zaman dulu biasanya mengisolasi. Isolasi diri gitu. Ya, mengisolasi terus pokoknya benar-benar dipantau. Seperti apa tuh Pak? Kalau bisa dijelaskan. Serinivasa Manujan. Serinivasa Manujan. Serinivasa Manujan. Bapak mungkin bisa menjelaskan lebih gampang lagi. Coba ya, Biar lebih sebenarnya belum pernah gampang dengar pahamnya gitu. si istilah ini gitu. Serinivasa Manujan tuh matematikawan India gitu. Jadi dia kayak apa? Dia ngaku kalau dia itu dapat merumuskan persamaan matematika itu dari ilham gitu. Jadi kayak dia pas dia tidur terus dia mimpi nih, oh dia langsung nulis gitu. Nah singkat cerita dia ya namanya India kan, zaman dulu kan masih kemiskinan banget ya. Dan dia berusaha banget buat papernya itu dipublish gitu. Tapi kan buat dipublish itu kan India nggak mungkin kan, jadi dia butuh seseorang yang terkenal atau enggak namanya udah booming gitu di dunia pendidikan. Ya udah dia publishnya ke Inggris, UK pada saat itu. Nah singkat cerita dia ke UK lah. Pas di UK karena dia apa nggak ada gelar pendidikan kan, sarjana gitu, akhirnya dia ya udahlah bersekolah. Singkat cerita selama bersekolah itu tiba-tiba dia mengalami penurunan fisik, lama-lama batuk-batuk mulu. Padahal meskipun kan kita tahu ya India itu kan sama sekali nggak pernah makan daging gitu, bahkan daging sapi, bahkan dia vegetarian lah kalau India gitu. Betul. Nah, tapi kenapa yang jadi pertanyaan kenapa dia bisa kena TBC gitu? Nah, mungkin penyebabnya mungkin polusi udara bisa juga, dan singkat cerita setelah Manujan itu kena TBC, kondisi fisiknya makin lama makin low, makin lama makin pucat gitu. Dan ya udah dia ke rumah sakit lah. Dan singkat cerita sebenarnya dia sembuh. Nah setelah dia lulus mendapatkan gelar pendidikannya, dia baliklah ke India. Nah setelah India 1 tahun atau 2 tahun setelahnya dia langsung meninggal karena TBC. Jadi sebenarnya bisa TBC itu bisa sembuh, kan bisa juga balik lagi, gitu. Berarti bahaya banget tuh TBC itu. Iya bahaya lah. Berarti dia sempat Sempat sembuh. dirawat, sempat sembuh. Iya, sempat Balik sembuh. lagi gitu. Iya setelah dia lulus, setelah namanya udah publish gitu, terus dia jadi anggota society, dia balik lagi ke India nemuin istrinya. Berapa lama tuh jadi isolasi dia? Kayak gitu lah. Nggak tahu selama dia lulus pendidikan itu kayaknya. Berarti dia di India tuh ada virus itu. Karena kan pas dia Tapi masalahnya adalah di universitasnya itu atau universitas apa, kayaknya Oxford kali di UK. Masalahnya profesornya aja pun nggak kena gitu. Yang jadi pertanyaan adalah kan si Ramanujan ini kan dibimbing private sama si profesor kan namanya siapa namanya lupa lah siapa. Nah, cuman yang jadi pertanyaan adalah kenapa si profesornya itu sama sekali nggak kena TBC-nya gitu. Padahal si Ramanujan ini udah kena batuk darah juga, udah stadium. Dia sering berkontak langsung juga. Udah sering berkontak langsung. Berarti mungkin bisa penyebabnya itu bisa dari lingkungannya juga kali ya, kayak kebersihannya Tahu bisa jadi kemungkinannya TBC-nya itu udah dibawa dari dia di India, kemungkinannya itu. Kalau misalnya dari universitasnya udah kena, kan nggak mungkin kan ambil pendidikan udah kena TBC nih. Kalau suatu lingkungan nggak mungkin kan dibiarin gitu aja, pasti langsung diteliti. Apalagi kan di universitas. Tapi dia itu nggak membawa dampak yang besar ke universitas itu kan? Berdampak. Apanya nih? Maksudnya dia kan TBC kan menular kan? Oh iya. Terus teman-temannya tuh ada yang kena juga? Nggak ada. Kan dia cuma kenalnya si profesor yang membimbing dia sama sekali nggak kenal.
menarik banget jujur. Tapi kayak maksudnya kita kan taunya tuh TBC itu menular kan, terus dia tiba-tiba kayak nggak nggak menular gitu loh. dan Iya. yang udah berkontak fisik. Bahkan kan dia punya istri kan, tapi istrinya belum meninggal. Tapi kena juga. Nggak tahu, belum tahu deh kalau itu. Belum ada catatan. Menarik banget jujur. Berarti TBC itu kayak penyakit yang biasa aja tapi Tergantung tingkat keparahnya juga. Berarti dia kayak kanker gitu. Iya kayak kanker. Ada Bisa. stadium Iya. Kalau nggak dicegah ya bakal menyebar kemana-mana. Berarti hampir sama kayak gitu ya, COVID-19 juga penyebaran itu. Iya, iya. Tapi kenapa ya? Terus itu dia nggak menyebarnya itu nggak semudah si COVID. Kayak kan kalau COVID kita sampai kayak ada pandemi, lockdown lah. Tapi kenapa kalau TBC ini dia kayak nggak semua orang kayak kita di sini gampang itu nyari orang yang sampai TBC itu loh. Pak, harusnya itu bisa menjadi pertanyaan kenapa TBC itu padahal penyakitnya sama-sama menular kan, sama-sama dari kayak air liur atau kayak gimana gitu, tapi kenapa dia nggak semudah COVID menyebarnya kayak gitu? ini nggak sih COVID itu kan ini dong kayak di lingkungan kita itu kan ada bakteri-bakteri atau virus gitu kan. Kalau TBC mungkin kayak ya udah virusnya di satu orang yang kena doang. Jadi COVID itu cepet banget menularnya kan, kayak disuruh pakai masker, terus kalau gitu kita juga social distancing, terus kayak kalau dari luar rumah tuh harus cuci tangan gitu kan, maksudnya juga mungkin di lingkungan luar itu banyak bakterinya. Kalau TBC itu hanya satu orang aja, terus itu gak tau sih. Tapi TBC itu kayak sebenarnya remaja yang banyak mengidap atau emang orang tua tuh maksudnya mayoritas tuh remaja apa emang orang tua sih yang gitu Kagak memandang usia. COVID aja nggak memandang usia. Juga mungkin Mentalika untuk sekarang ini kira-kira yang sering tersebar penyakit TBC itu di kalangan orang dewasa atau anak. Gantung lingkungan ya. Iya. Kalau Tergantung tergantung lingkungan. cuma kendalanya mungkin kalau di remaja kayak sekarang kan kayak bergengsi gitu nggak sih buat kayak gua misal batuk gak sembuh atau kayak tiap malam tuh ada tuh muncul kayak gejala-gejala TBC itu, terus kita malas periksa atau kayak mungkin takut gitu loh, terus kayak mungkin menular, takutnya teman-teman di sekolah tuh pada ngejauhin gitu kan. Cuma dampaknya tuh ke kitanya juga, iya ke lingkungan sekitarnya juga kan, jadinya mungkin banyak remaja juga yang kayak takut buat periksa akan hal itu gitu. Itu kalau setahu aku salah satu cara bikin si TBC itu jadi mungkin kayak ada obatnya, sebenarnya ada obatnya gitu. Tapi obat ini tuh harus diminum secara secara rutin. Jadi kayak misalnya obat ini tuh harus bisa dipakai selama 6 bulan. Nah selama 6 bulan itu dia harus minum obat itu setiap hari, nggak boleh di skip. Kayak even misalnya hari ini, kayak misalnya kita udah minum obatnya selama 10 hari, terus tiba-tiba di hari ke-11-nya kita lupa minum atau kayak nggak kita minum, itu kita harus ulang lagi. Jadi kayak ulang dari ke 6 bulan lagi gitu. Jadi kayak harus diulang gitu loh, nggak boleh di skip sekali, 2 kali itu nggak boleh di skip, even sekali aja nggak boleh di skip. Jadi kayak harus diulang selama benar-benar benar-benar 6 bulan dia minum obat itu. Jadi nggak tahu sih obatnya apa. Terus akibat kalau misalnya dia sekali nggak minum tuh apa? Langsung muncul lagi. Ya mungkin bisa jadi ya. Terus karena tuh aku cuma kayak denger kayak kata orang tuh kayak gitu, ya dia nggak boleh skip obat itu. Kalau di skip jadi kayak penyebabnya ya itu dia harus ngulang minum obat itu lagi. Tapi kan TBC kan bisa disembuhin. HIV kan juga termasuk penyakit menular ya. Ya, Nah, pertanyaannya kenapa TBC ada obatnya, HIV kagak? Jujur kita nggak tahu. Jujur nggak tahu, tapi mungkin bisa dilogikain ya. Coba. Menurut gua mungkin kalau HIV itu udah kayak bakteri dari dalam, terus yang kayak
nggak tahu apa virus yang kayak nggak bakal bisa disembuhin gitu loh, dan dia akan tertanam karena kan HIV itu turun menurun nggak sih, maksudnya kayak genetik gitu kan. Kan yang waktu itu kayak apa, misal kita ada ciuman terus kita ada sariawan tiba-tiba masuk ke HIV gitu kan, berarti kan jatuhnya nggak, penyebarannya nggak apa namanya, nggak buat spektrum gitu. Bukan dari Sentuhan fisik bisa, kalau misalnya ada luka. Ya berarti benar, maksudnya HIV itu kan dari dalam gitu loh. Ya, Kalau misalnya ibu yang HIV terus dia punya anak, dia hamil, kan berarti kan anaknya kan dari dalam. Iya. Darah ke darah. Kalau darah tuh kayak masih bisa dikira, itu kayak dia berdarah, dia termasuk berarti kan. kemungkinan ibunya dulu dan Maksudnya sebelum dia melahirkan ibunya udah duluan. Iya. Karena dia nggak kuat, karena kalau HIV itu kan dia termasuk kayak ciri-cirinya itu dia lemah, daya tubuhnya itu kurang, kayak kita nggak kasih stamina kita gitu, staminanya dia lebih lemah gitu. Jadi kesimpulannya apa? Kenapa HIV nggak ada obatnya? Karena Apa penyakit bawang? Penyakit dalam bukan penyakit. tuh ada obatnya ya. Penyakit dalam tuh penyakit Nyeri. ini bedah. Penyakit yang benar-benar kayak mesti ditahan di bedah dulu biar dia Kenapa ya? apa. Coba riset ke versi, coba kita riset ya kira-kira kenapa. kita masih Karena kita awal. nggak tahu. Ya, karena kan kita ini berbicara, ngobrol. Ya udah, kalau gitu apa beda HIV sama AIDS? HIV itu kan Nama penyakitnya. Atau balik, AIDS itu ini ya? Enggak, apa ya? Kita lupa deh. Jujur lupa. Jujur aku ditelepon Anton, jadi nyariin Yuna. Iya. Oh, lanjut lagi. Kenapa? Nih, kalau menurut yang gue cari, Wikipedia. ini kayak kenapa HIV itu nggak ada obatnya. Jadi menurut narasumber ini, pertama virusnya itu dia bersembunyi di dalam sel tubuh. HIV itu menyerang sel kekebalan, lalu menyisipkan materi genetiknya ke dalam DNA sel tubuh kita. Jadi virusnya itu kayak nyatu sama tubuh sehingga kulit kita tuh nggak bisa ngehilangin sepenuhnya dengan obat. Terus yang kedua itu dia cepat bermutasi. HIV itu mudah berubah bentuk karena dan membuat sulit dilawan dan sulit dibuatkan obat yang bisa menghancurkan semua variasinya. Jadi mungkin kayak sebenarnya bisa disembuhin, tapi tuh nggak sepenuhnya disembuhin. Jadi dia kayak cuman hilang tapi nggak semuanya tuh kena hilang gitu. Jadi kayak nggak semuanya hilang si bakterinya ini atau virusnya ini. Kayaknya kan di tempatnya cuma ini doang, masih cuma kayak apa ya istilahnya, bukan nyembuhin sih, cuman kayak lebih ke arah mungkin kalau misalkan kita punya penyakit nyeri gitu, meredahin iya, nyerinya doang, meredahan doang, Iya, meredakan, bukan mengobati, bukan menghilangkan. jadi cuman kalau kanker kan itu pasti ada ini ya, kalau misalkan kanker sudah dimakai tuh ya kan pasti ada iya kapan bakalan COVID kan, misalkan bulan lagi itu tuh kayak misalkan minum obat tuh baru ngilangin kankernya, cuma untuk mencegahnya aja biar supaya lebih menyerah. Sebenarnya sih belum ada sih. Tapi jatuhnya HIV itu kayak autoimun nggak sih? Langsung menyerang sistem kekebalan tubuh kita. Jadi mungkin itu salah satu kenapa HIV atau AIDS itu nggak bisa disembuhin, karena udah menyerang si imun kita itu loh. Karena imun kan mungkin kayak sulit untuk ini mungkin kayak kita bisa kayak dengan alami gitu, mungkin kayak makan makanannya apa ya, bisa meredakan. Iya benar sih kata Firdi, cuma membantu untuk meredakan mungkin ada sakit atau yang kayak nyeri gimana, itu bisa kita redain. Tapi benar-benar kayak nggak bisa 100% si virusnya itu. Nah, alasan yang ketiga ini dia nyambung sama yang dari abis kita ngomongin. Alasan ketiga ini dia bisa tidak aktif sementara. Jadi HIV bisa tidur dalam tubuh
saat tidak aktif, virus sulit dideteksi dan tidak bisa diserang sepenuhnya oleh obat. Gitu. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Bagus banget sih tapi Orang ada gitu. ada. Ya paling Zalika bisa buat kesimpulan dari materi apa yang kita jelaskan sekarang. Zalika, Dari Yonatan dulu. Kok saya dulu? mungkin bisa duanya. Ini udah pengen makan nih. Nyam-nyam Yonatan udah dijemput sama bapaknya di bawah katanya. Iya. Jadi singkatnya bahwa kayak ya intinya namanya penyakit pasti kan selalu ada di mana-mana ya. Tuh. Dan intinya adalah ya kita pola hidup yang sehat, lingkungan yang sehat, makan yang sehat. Ya intinya serba yang bersih lah, jangan kayak apa makan bekas teman ini Indomie Iya, gitu. benar-benar. Enggak. Nah lagi ini nih suka minum-minum punya teman gitu kan. Sensor dong bukannya. Kan takutnya ini ya bekas ada tetesan encesan gitu kan nggak tahu kita. Ya intinya adalah Pola jaga hidup pola sehat. hidup yang baik, terus jaga hawa nafsu ya. Apalagi kan HIV tuh ini kan gampang banget kan nyewa-nyewa LC gitu kan, ya kan Bilgi. Tahu. Jadi ya intinya hidup yang sehat lah. Hidup yang sehat. Zalika gimana? Jadi tinggal jawabin aja mengikuti kelas Yonatan sama. Ya kurang lebih kayak Yonatan. Ya kesimpulannya kalau balik lagi ke topik awal kan TBC. Pasti TBC tuh ya jadi kayak gini. Iya, tadinya kayak penyakit yang mulai jadi dari tadi kan kita udah ngomongin tuh ada TBC, ada HIV, terus sebenarnya masih ada penyakit seksual lainnya yang bisa menular, yaitu ada sifilis, gonorrea, terus herpes Dan banyak genital lagi dan tuh, HPV yang tidak bisa kita sebutkan sekarang. Tapi intinya dari beberapa penyakit yang udah kita sebutin itu semuanya adalah penyakit yang kayak kita tuh nggak sadar kalau ini tuh terjadi sama kita, kecuali kita harus kayak kita cek dulu secara mendetail sebenarnya kita tuh kenapa gitu kan. Nah, cara mencegah si penyakit-penyakitnya itu dari sekarang tuh kita harus mulai sadar dengan apa yang kita lakukan. Kayak dari tadi yang tadi bilang dari bagaimana cara kita mengkonsumsi makanan, terus alat makan sih sebenarnya penting banget ya. Kalau kata Bu Tini, jangan pakai alat makan Bekas orang lain. bekas orang lain. Itu di bakmi dan di bakso. Apa sih maksudnya? Maksudnya di Maksudnya kayak di tempat. Ya kan kalian harus Kan suka disediain alat makan gitu kan. kalian harus pastiin kalau itu alat makannya itu bersih banget. Terus kalau bisa kayak dari sekarang tuh mungkin kayak sedia apa namanya kayak sedia payung sebelum hujan lagu kayak sedia alat makan sendiri gitu maksudnya Iya, benar-benar. lebih jadi gimana ya pesannya buat remaja juga kayak seumuran kita ya kalangan remaja seumuran kita kayak lebih aware aja sama diri sendiri, lebih jaga pola makan, jangan kayak ikut-ikutan FOMO kayak makan-makanan yang viral kayak seblak Itu biasanya gitu cewek-cewek. gitu. Jujur kita sih sehat, alhamdulillah. Yang penting kalau mau cari pasangan cek dulu status kesehatannya. Iya, jadi sebelum Tapi tuh kalau menikah gak sih? Ya iyalah, tapi sama tuh aja. sebenarnya kok tapi bisa tahu kayak sebelum lu jatuh cinta dengan orang itu lu harus tahu kesehatan dia dulu seharusnya. Tiba-tiba botak gimana? Awalnya. Tiba-tiba kena kanker kan iPhone kita ya duit satu. Iya kan jadi kita yang suci. Kita. Ya intinya. Iya jangan kayak gitu jangan. Jadinya kayak gitu teman-teman. Jadi dari sekarang kita harus menyadari Kepentingan itu sehat. sehat itu penting buat tubuh kita. Oke, kita tutup acara podcast ini dengan membaca doa mungkin. Enggak. Iya, Intinya yang pertama, nggak cuma hidup sehat itu nggak selalu kita harus makan yang sehat-sehat, nggak selalu dengan tidur tepat waktu, tapi bisa juga kita kayak seperti olahraga mungkin, benar. ataupun melakukan aktivitas yang menurut kita itu positif untuk dilakukan, entah
belajar, membaca buku, ataupun olahraga yang kita sukai lah, kayak mungkin bola, basket, ataupun Aktivitas pokoknya ya. aktivitas lah yang beraktivitas ya. Intinya jangan tidur terus. Intinya saling melengkapi semuanya. Iya, Dia saling melengkapi. semuanya udah ada kayak Oke. di otak gue saling melengkapi itu kayak Iya. saling melengkapi saling. gitu. Seimbang pokoknya ya, aktivitasnya seimbang, makan sehat, olahraga. Borong aja semuanya pokoknya. Ya, harus seimbang gitu. Kayak, yuk tetap. Harusnya gitu. Oke. Sekian dari Kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Mohon maaf ya. Selamat siang.